Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel Petunjuk Iman ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan di kamar mandi. Simak video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi. Sahabat beriman, tahukah Anda bahwa daun sirih yang berbentuk menyerupai hati dan beraroma khas ini ternyata merupakan salah satu daun yang dianggap suci dalam tradisi dan kebudayaan tertentu? Bahkan semenjak dari zaman leluhur, daun sirih juga sudah dimanfaatkan khasiatnya dalam berbagai hal. Baik itu di dalam pengobatan medis maupun untuk sarana dunia spiritual. Daun sirih ini memiliki keajaiban bahkan bisa menjadi media sebagai pembawa rezeki dan pembawa keberuntungan. Daun sirih yang memiliki kekuatan magic adalah daun sirih dari jenis apapun. Namun yang tulang daunnya saling bertemu atau biasa disebut dengan daun sirih temuros. Sebab daun sirih yang demikian dianggap mewakili tulang rusuk manusia. Selain itu juga daun sirih juga memiliki elemen api yang sifatnya bisa memurnikan energi negatif di sekitarnya. Berikut beberapa khasiat gaib daun sirih dalam dunia spiritual. 1. Sebagai media pagaran gaib alami. Daun sirih yang bisa berfungsi sebagai media pagaran gaib adalah daun sirih yang berwarna hitam keunguan atau biasa disebut dengan sirih wulung. Warna hitam keunguan yang ada pada daun tersebut dipercaya merupakan warna yang menyimbol kekuatan magic yang sangat besar dibanding dengan daun sirih yang berwarna hijau ataupun merah. Daun sirih wulung biasanya akan menyerap berbagai energi negatif yang berkeliaran di sekitar rumah. Setelah diserap dengan bantuan bumi, energi negatif tersebut akan dimurnikan menjadi energi yang netral. Caranya yaitu dengan membuangnya ke dalam tanah melalui batang dan akarnya. Apabila ingin memagari rumah tapi tidak memiliki tanaman sirih wulung, maka caranya adalah dengan menumbuk halus daun sirih wulung yang didapatkan dari suatu tempat dengan sedikit kapur sirih lalu campurkan sedikit air. Kemudian oleskan pada pintu dan jendela bagian luar dengan membentuk tanda plus. Atau tapak darah daun sirih wulung juga bisa dijadikan sebagai sarana tolak bala ketika hendak bepergian. Caranya adalah dengan melinting 2 lembar daun diri wulung yang jenisnya temuros. Kemudian kedua linting tersebut diikat menjadi satu dengan kedua ujung saling bertolak. Yaitu ujung lintingan yang satu mengarah ke atas dan ujung yang satu lagi mengarah ke bawah. Dengan membawa daun sirih wulung yang demikian kemanapun pergi dipercaya akan memberikan tuah penolakan. Yaitu untuk menolak berbagai kesialan dan ketidakuntungan. 2. Sebagai sarana untuk meningkatkan aur rezeki di suatu tempat usaha. Waktu yang paling tepat untuk meningkatkan aura rezeki di tempat usaha adalah pada hari Selasa Kliwon atau pada saat peringatan Weton. Kelahiran hari Selasa Kliwon adalah hari yang sangat pas untuk melakukan berbagai ritual yang terkait dengan peningkatan aura pengasihan. Sedangkan hari peringatan Weton adalah hari di mana energi negatif akan banyak yang datang. Sehingga akan sangat bagus jika pada waktu tersebut dilakukan ritual pembersihan sebelum meningkatkan aura rezeki di tempat usaha. Dengan menggunakan media daun sirih, ada baiknya memurnikan aura yang ada pada tubuh terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan merebus 7 lembar daun sirih yang berwarna hijau. Kemudian campur dengan 1 ember air untuk mandi. Ritual mandi ini dilakukan pada saat malam Selasa Kliwon atau malam peringatan Weton. Mandilah hanya ketika hendak tidur. Lalu pada keesokan harinya blender halus daun sirih hijau dengan 1 genggam garam grosok dan air secukupnya. Kemudian saring. Gunakan air tersebut untuk mengelap etalase ataupun gerobak dagangan. Jika masih ada sisa bisa digunakan untuk mengepel lantai. Lakukan ritual ini sebelum membuka toko atau mulai melakukan usaha. Aroma dari daun sirih hijau yang bercampur dengan garam dipercaya memiliki tuah yang bagus untuk mendatangkan energi rezeki dan kemakmuran. Sehingga dengan demikian aura negatif di tempat usaha akan pergi menjauh dan digantikan dengan aura yang lebih positif. 3. Sebagai media untuk pelet pengasihan.
Pengasihan daun sirih di sini tidak hanya berkaitan dengan asmara saja, namun bisa juga dengan hal yang lainnya. Seperti agar atasan menjadi jinak dan mau menuruti keinginan atau membuat teman kerja memiliki visi dan misi yang sama. Semuanya tergantung dengan doa dan niatan pada waktu melakukan ritual. Carilah 2 lembar daun sirih hijau yang bertemu ruasnya. Kemudian dengan menggunakan tinta Javaron tuliskan nama lengkap kamu pada daun sirih yang pertama. Setelah itu tuliskan juga nama lengkap target pada daun sirih yang kedua. Jika pelet ini dimaksudkan untuk perihal asmara, maka pakailah tinta Javaron yang berwarna merah. Akan tetapi jika untuk pengasihan di dalam karir maka pakailah yang berwarna emas. Tinta Javaron adalah tinta khusus yang biasa dipakai dalam ritual penulisan rajah. Ketika menuliskan nama tadi baik itu nama sendiri atau nama target sebaiknya dibarengi dengan menahan napas dan menyentuhkan lidah ke langit-langit mulut. Setelah selesai satukan kedua daun sirih tadi dengan permukaan yang bertuliskan nama yang saling menempel. Kemudian gulung dan ikat dengan benang berwarna putih. Yang harus diingat posisi mengikatnya adalah kedua ujung daun harus berada pada posisi yang sama. Jika sampai salah dalam menentukan posisinya, maka bisa fatal akibatnya. Terakhir hanyutkan lintingan daun sirih tadi di sebuah sungai. Kemudian ketika melakukan ini barengilah dengan mengucapkan doa di dalam hati tentang apa yang menjadi niat dan tujuan. Teruslah berdoa sampai daun sirih tersebut benar-benar hilang dari penglihatan. Ritual pelet yang demikian biasanya membutuhkan pengulangan sebanyak 3 hingga 5 kali sebelum terasa manfaatnya. 4. Sebagai media untuk mendeteksi pasangan yang selingkuh. Di tengah kebudayaan masyarakat Melayu yang beragam dikenal adanya istilah sirih tanya, yaitu selembar daun sirih yang diletakkan di bawah bantal. Di mana hal tersebut dipercaya bisa membuat orang yang tidur dengan bantal tersebut akan menjawab semua pertanyaan dengan jujur di dalam tidurnya. Atau istilah Jawanya disebut dengan ngelindur. Sirih tanya ini biasanya dipergunakan ketika muncul sebuah kecurigaan adanya perselingkuhan di antara pasangan suami istri. Orang yang curiga tersebut akan membacakan mantra tertentu pada selembar daun sirih hijau temuros. Kemudian akan menyelipkannya di bawah bantal pasangan yang diduga melakukan perselingkuhan. Seseorang yang terkena pengaruh magic dari sirih tanya ini, meskipun sedang tertidur lelap, dia tetap akan bangkit alam bawah sadarnya. Sehingga tidak akan bisa mengelak lagi terhadap segala perbuatan yang telah disembunyikannya. Orang ini seakan-akan seperti terkena hipnotis, di mana dia harus berbicara sejujur-jujurnya. 5. Sebagai media untuk mendeteksi serangan ilmu hitam. Jika curiga sedang terkena ilmu hitam, misalnya karena sakit yang tidak kunjung sembuh atau sakit yang hanya berputar saja di antara anggota keluarga yang serumah, maka hal tersebut bisa dideteksi dengan menggunakan media daun sirih hijau. Sekali lagi lebih baik jika menggunakan sirih yang temuros di pagi hari. Ketika baru saja bangun tidur jangan langsung minum ataupun makan dan berkumur. Melainkan ambillah daun sirih yang sudah disiapkan tadi kemudian kunyah selama kurang lebih 30 detik. Jika yang terasa di lidah adalah rasa sepat seperti layaknya daun sirih lazimnya, artinya tidak ada serangan ilmu hitam yang terdeteksi. Namun jika rasa dari daun sirih tadi berubah menjadi manis, pedas, asam dan bahkan keluar seperti aroma amis, besi berkarat maka sangat diyakinkan ada serangan ilmu hitam yang masuk. 6. Sarana untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri seseorang. Elemen api yang dimiliki oleh daun sirih bisa dimanfaatkan tuahnya untuk mengompa optimisme dalam diri seseorang. Caranya mudah saja, yaitu dengan melipat kedua sisi daun sirih hijau menjadi satu. Kemudian masukkan ke dalam saku baju atau celana. Usahakan untuk memakai daun sirih yang temuros. Melipat dan mengantongi daun sirih dipercaya juga akan membuat seseorang menjadi lebih berani dalam menyuarakan isi hatinya. Bahkan pada zaman dulu metode ini sering dipakai ketika seseorang hendak menyatakan cintanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah manfaat dan keajaiban meletakkan daun sirih di dalam kantong. Semoga dengan video di atas dapat meningkatkan rasa keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Robbal Alamin. Wallahu alam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.